Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif oleh Muhammad Hisham SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes, SD Negeri Kedung Tukang 01. Salam dan bahagia. Didampingi oleh orang-orang hebat sebagai fasilitator Bapak Inyoman Agus Sudipta, SPD MSI. Sebagai pengajar praktek, Bapak Andi Priyatno, MPD. Segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Validasi tindakan. Pertama, berpegang pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, berubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Pertama, berpegang pada prinsip bahwa setiap apa yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, guru merubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Ketiga, guru akan memiliki perspektif yang berbeda sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sebagai kasus pertama, guru sedang melaksanakan piket di depan gerbang sekolah. Sudah menjadi kesepakatan sekolah jika pintu gerbang ditutup pada pukul 6.50 WIB. Pada hari Selasa, ternyata ada murid yang bernama Marisa Hairani, panggilannya Ica, yang datang setelah pintu gerbang tertutup. Untuk menangani perilaku Ica yang datang sekolah terlambat, Pak Hisham mengajak Ica berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi dengan segitiga restitusi. Skenario kasus pertama. Dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan pertanyaan menanyakan keyakinan. Kami sajikan adegan dalam kasus pertama. Lambat. Ya, jam berapa ini? Oh, mana bos? Silakan di kelas. Mari. Saya tahu mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Apakah datang terlambat itu suatu kesalahan? Baiklah, Ica, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, jadi kita ini nanti kita selesaikan ya permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Semalam saya menonton TV sampai tiduran. Apakah ibumu tidak menegurmu? Ibu di Jakarta. Saya tinggal bersama nenek dan saya menonton TV sampai larut malam. Oh begitu, nonton TV memang sesuatu hal yang mengasihkan. Nah, tetapi jika dilakukan terus menerus, dilakukan dengan sampai larut malam, nanti kamu akan datang terlambat. Itu sangat merugikan diri kamu sendiri.
Apakah kamu masih ingat bahwa keyakinan sekolah ini yang sudah kita buat itu apa? Oh, coba sampaikan keyakinan sekolah yang tentang kedatangan murid di sekolah ini. Murid datang ke sekolah sebelum pukul 6.50. Nah, kamu tahu peraturan sekolah di sini bahwa sekolah di sini itu murid harus datang tepat waktu. Nah, aturannya adalah jam 6.50 ya. Terus apakah kamu akan memperbaiki supaya kamu itu dapat melakukan keyakinan sekolah dengan baik? Saya tidak akan menonton TV hingga larut malam sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu. Ya, Bapak harap kamu tidak mengulangi terlambat lagi ya. Ya, Pak. Ya. Kasus kedua, keyakinan sekolah setiap hari Senin siswa melaksanakan upacara bendera. Siswa dibariskan menurut kelas masing-masing. Pada barisan kelas 4, ada salah satu siswa yang bernama Ica tidak mau berdiri di depan. Ternyata Ica tidak memakai dasi dan topi, padahal peraturan sekolah mewajibkan setiap melaksanakan upacara bendera wajib memakai seragam lengkap termasuk memakai topi dan dasi. Untuk menangani perilaku Ica ketika sudah berada di kelas, Pak Hisham mengajak bicara Ica mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi dengan segitiga restitusi. Skenario kasus 2 dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kami sajikan adegan kasus 2. Ica tahu kenapa Bapak mengajak kamu berbincang-bincang di sini. Tahu, Pak, karena saya tidak memakai topi dan dasi pada saat upacara. Apakah tidak memakai topi dan dasi itu merupakan suatu kesalahan? Iya, Pak, tidak memakai topi dan dasi saat upacara adalah suatu kesalahan. Ya, Bapak juga pernah merasakan hal yang sama, kesalahan yang sama seperti Ica lakukan. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama. Iya, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Saya tadi buku takut terlambat seperti kemarin. Apakah orang tuamu itu tidak mengingatkan untuk memakai topi dan dasi? Orang tua saya merantau di Jakarta. Di sini saya tinggal bersama nenek. Oh begitu. Selain tidur jangan terlalu larut malam. Kamu juga harus mengingat-ingat bahwa setiap hari Senin sekolah melaksanakan upacara bendera dengan seragam lengkap ya. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah yang kita buat? Masih, Pak. Coba sampaikan keyakinan sekolah kita tentang upacara bendera. Baik, setiap upacara bendera siswa harus memakai seragam merah putih dan memakai sepatu warna hitam dan memakai topi dan dasi. Nah, kamu tahu, menurut kamu apakah keyakinan sekolah harus kita patuhi? Iya, Pak. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu dapat melaksanakan keyakinan sekolah dengan baik? Saya harus tidur maksimal jam 9 supaya bangun tidak kesiangan dan tidak gugup. Bapak harap kamu tidak mengulanginya kembali. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang kamu duduk bersama teman-teman kamu. Kan nama saya Ica, tanggapan saya ketika Pak Hisham melakukan segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Pak Hisham memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan alasan kenapa melakukan kesalahan dan tidak membuat murid merasa tertekan. Saya merasa murid tidak dihakimi atas kesalahan yang dibuat, kemudian mencari solusi bersama serta membangun motivasi murid.
Dari pemaparan demonstrasi kontekstual yang kami sajikan, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pada murid yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.